Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Kalau hari ini kamu bertanya, kenapa aku belum juga bertemu jodoh? Mungkin jawabannya bukan pada orang lain, tapi ada pada dirimu sendiri. Sebab Al-Quran sudah menjelaskan bahwa jodoh adalah cerminan diri kita. Jika kita baik, maka Allah akan datangkan jodoh yang juga baik. Tapi jika kita masih gemar maksiat, suka menunda sholat, berkata kasar, atau mudah emosi, maka Allah tidak akan sembarangan mempertemukanmu dengan seseorang yang hatinya lembut dan dekat padanya. Ayat ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah peta hidup bagi siapa saja yang sedang mencari cinta. Seseorang yang menginginkan pasangan yang sabar, tapi dirinya sendiri pemarah. Seseorang yang ingin pasangan rajin ibadah, tapi dirinya masih malas bangun subuh. Bukankah ini bentuk ketidakseimbangan? Allah Maha Adil. Dia tak akan menggabungkan dua hati yang bertolak belakang, kecuali untuk ujian, bukan ketenangan. Maka, sebelum mencari Dia, mulailah dengan memperbaiki aku. Belajarlah untuk lebih banyak mendengarkan, tidak membalas kata dengan kata, tapi dengan doa. Perbaiki hubungan dengan orang tua, kuatkan silaturahmi, dan hindari ghibah. Bukan agar jodoh cepat datang, tapi agar ketika jodoh itu datang, kamu sudah siap menjadi penyejuk hatinya. Karena sejatinya, yang kamu cintai adalah cerminan dari siapa kamu di mata Allah. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Di dunia ini, tak ada satupun yang Allah ciptakan sendirian. Siang ada malam, laut ada daratan, matahari ada bulan, dan kamu diciptakan sudah dengan jodohmu. Seringkali kita panik, bertanya-tanya, kenapa aku belum menikah? Apakah aku tidak punya jodoh? Padahal Allah sudah menuliskannya sejak kamu masih dalam kandungan. Nama jodohmu sudah tertulis di Lauh Mahfudz, lengkap dengan waktunya. Jadi bukan masalah apakah jodoh itu ada atau tidak, tapi kapan dan bagaimana Allah mempertemukannya. Sayangnya, manusia sering tak sabar. Jodoh dikejar-kejar, diperjuangkan sampai lupa batas halal dan haram. Padahal, jika kita percaya pada janji Allah, maka kita akan menyambut takdir, bukan memaksanya. Kamu tak perlu cemas kalau belum bertemu. Bisa jadi, jodohmu sedang diuji dan dipersiapkan di tempat yang jauh. Atau, Allah sedang membentuk dirimu dulu agar pantang menyerah saat rumah tangga diuji. Karena jodoh itu bukan hanya untuk dilamar, tapi untuk dibina bersama. Allah Maha tahu kapan hatimu siap. Dia tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang menyusun momen yang paling indah, agar ketika kalian bertemu, kalian sama-sama penuh syukur. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Salah satu rezeki yang paling misterius, yang datangnya tak terduga, adalah jodoh. Jodoh tidak bisa dikejar seperti kejar tayang sinetron. Ia datang dengan izin Allah, lewat jalan yang tak selalu logis. Kamu boleh punya daftar panjang. Aku ingin yang lembut, baik, rajin sholat, mapan, penyayang, dan setia. Tapi pernahkah kamu bertanya pada dirimu, apakah aku sudah seperti itu juga? Kuncinya bukan pada seberapa cantik kamu berdandan, seberapa banyak kamu posting quotes jodoh, atau seberapa keras kamu mendesak Allah dalam doa. Kuncinya adalah takwa. Semakin kamu menjaga hubunganmu dengan Allah, semakin Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang juga sedang menjaga dirinya demi Allah. Takwa itu seperti cahaya. Ketika kamu bersinar, kamu akan menarik cahaya yang serupa. Bukan dalam bentuk kesempurnaan, tapi dalam bentuk kesamaan arah. Kamu sholat, Dia juga sholat. Kamu jaga diri, Dia juga jaga pandangan. Kalian tidak sempurna, tapi kalian sama-sama menuju Allah.
Jodoh yang datang karena takwa tidak hanya akan membahagiakanmu, tapi menguatkanmu dalam iman. Dia tidak akan menjauhkanmu dari Al-Quran. Dia tidak akan menunda-nunda sholat demi obrolan kosong. Dia akan memelukmu bukan dengan tangan, tapi dengan doa. Maka jika saat ini kamu belum bertemu jodoh, jangan berkecil hati. Teruslah menanam takwa. Karena Allah sendiri yang berjanji. Dia akan memberikan jalan keluar, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan bisa jadi, jodohmu adalah bentuk rezeki itu. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155. Tak semua yang datang membawa cinta adalah jodoh. Tak semua yang kamu perjuangkan sampai berdarah-darah, akan bertahan. Dan tak semua yang membuatmu menangis hari ini, adalah pertanda buruk dari Allah. Bisa jadi, itu ujian sebelum pertemuan yang sesungguhnya. Seringkali kita merasa, aku sudah mencintainya, sudah sabar menunggu, sudah berdoa. Tapi kenapa dia malah memilih yang lain? Jawabannya mungkin bukan karena kamu kurang baik, tapi karena Allah terlalu sayang padamu. Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Dia tahu isi hati orang yang kamu puja. Dia tahu siapa yang akan mengkhianatimu di masa depan. Maka sebelum kamu hancur berkeping-keping dalam pernikahan yang salah, Allah potong hubungan itu dari awal. Sakit? Iya. Tapi rasa sakit itu justru adalah bentuk perlindungan. Bayangkan, kamu sedang naik mobil menuju jurang, tapi Allah tarik kamu paksa keluar. Kamu marah, kecewa, terluka. Tapi akhirnya kamu sadar. Itu bukan akhir. Itu awal perlindungan. Karena jodoh yang sebenarnya tidak akan membuatmu merasa kecil. Tidak akan membuatmu merasa harus terus membuktikan diri. Tidak akan mempermainkanmu atas nama cinta. Jodoh yang Allah takdirkan akan menetap, bukan sekadar singgah. Dia mungkin datang terlambat, tapi dia tidak akan pergi saat kamu terjatuh. Jadi jika kamu sedang diuji dengan cinta yang gagal, jangan putus asa. Bisa jadi, Allah sedang menyingkirkan yang tidak layak, agar yang pantas bisa menemuimu tanpa halangan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kalau kamu pernah bertanya, bagaimana aku tahu kalau dia jodohku? Jawabannya ada di ayat ini. Jodoh dari Allah tidak akan membuatmu gelisah, tidak tenang, dan ragu-ragu terus. Sebaliknya, ia akan membawa ketentraman. Bukan berarti tidak ada perbedaan. Bukan berarti tak pernah bertengkar. Tapi meski ada luka, kamu tahu, dia tetap tempatmu pulang. Tanda paling nyata dari jodoh yang Allah kirimkan adalah ketenangan. Saat bicara dengannya, kamu tidak merasa perlu berpura-pura. Saat bersama dengannya, kamu tidak kehilangan arah ibadah. Dan saat mengenalnya lebih dalam, kamu semakin mengenal dirimu sendiri. Bukan hanya soal rasa, tapi juga soal arah. Apakah dia membuatmu lebih dekat kepada Allah? Atau justru menjauh dan menunda-nunda hal baik? Jodoh bukan hanya tempat berbagi cerita, tapi juga teman dalam ibadah. Cinta sejati bukan tentang deg-degan saat bertemu, tapi tentang tenang saat saling menatap dalam diam. Karena dalam diam itu, kamu tahu, kalian punya Allah yang sama di hati. Kalau hatimu ragu terus setiap berdoa, jika namanya sering hadir tapi hatimu tak pernah tenang, maka bisa jadi dia bukan jawaban. Sebab jodoh dari Allah tidak datang dengan kegelisahan yang panjang, tapi dengan kemantapan yang tenang. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jodoh bukanlah sesuatu yang bisa kamu tebak dengan logika. Bukan pula sesuatu yang bisa kamu kuasai sepenuhnya dengan usaha. Jodoh itu bagian dari takdir. Seseorang bisa bertahun-tahun mencintai, tapi akhirnya menikah dengan orang yang baru dikenalnya sebulan. Seseorang bisa tunangan,
sudah undang keluarga, tapi batal menikah karena satu hal kecil. Dan ada juga yang bertemu di tempat tak terduga, lalu tak pernah lagi berpisah seumur hidup. Semua itu adalah bagian dari takdir. Dan dalam takdir itu, tak ada yang kebetulan. Jika hari ini kamu patah hati karena kehilangan, yakinlah, itu bagian dari perjalananmu menuju jodoh yang sesungguhnya. Karena takdir Allah bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga soal proses hati yang dibentuk lewat luka. Jangan pernah iri pada mereka yang lebih dulu menikah. Jangan merasa rendah diri karena teman-temanmu sudah punya anak. Takdir setiap orang itu unik dan penuh rahasia. Tugas kita bukan mendesak Allah. Tugas kita adalah menjadi hamba yang siap saat takdir itu datang. Kalau dia memang tertulis untukmu, sejauh apapun, dia akan kembali padamu. Dan kalau dia bukan untukmu, sedekat apapun, dia akan tetap menjauh. Maka percayakan pada Allah. Karena jodohmu tidak akan tertukar. Dia hanya sedang ditunda, sampai kalian berdua sama-sama siap menjadi jalan kebaikan satu sama lain. Jodoh itu bukan tentang siapa cepat atau siapa cantik, tapi tentang siapa yang datang dengan izin dan restu Allah. Kalau kamu sedang menunggu, maka jadilah pribadi yang layak ditunggu. Jangan khawatir, jodohmu sudah tertulis. Dan dia akan datang saat waktunya tepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Sebarkan video ini ke orang-orang yang masih bertanya-tanya tentang jodohnya. Semoga kamu dipertemukan dengan pasangan yang menuntunmu ke surga. Amin.